Saudara-saudari terkasih, apakah hari ini saudara sudah memulai dengan sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Tadi malam saya mencoba membersihkan penyimpanan internal di dalam HP saya. Karena sudah mulai penuh. Kemungkinan besar disebabkan oleh video-video yang saya buat tiap hari. Dan ketika saya lihat ternyata ada begitu banyak hal yang tidak perlu di dalam penyimpanan internal itu. Begitu banyak sampah sampai membuat HP saya itu tidak bekerja dengan baik. Maka saya bersihkan dan saya bersihkan. Dan ternyata yang tidak perlu itu banyak sekali. Malah kebanyakan tidak perlu. Jadi yang penting-penting saja yang saya simpan. Saya kemudian mencoba merenungkan. Dalam hidup kita ternyata juga banyak hal yang tidak perlu. Tapi itu membuat hidup kita itu ruwet. Saya sendiri kemudian membayangkan kalau Anda dan saya misalnya masuk ke sebuah supermarket. Apa sajalah. Pokoknya yang belakangnya ada mart-martnya itu. Anda masuk ke situ dan coba lihat, ada begitu banyak barang. Tapi perhatikan dan teliti betul-betul. Apakah ada barang yang sungguh-sungguh perlu, yang kita perlukan, yang kita tidak bisa hidup tanpanya? Dan kalau kita jujur, nggak ada yang perlu. Bahwa barang-barang yang dijual itu berguna, iya. Tapi kita perlu, tidak. Saya bisa kok seminggu tidak masuk, sebulan tidak masuk, nggak apa-apa, saya hidup. Jadi ada begitu banyak hal yang kita produksi, sebetulnya tidak perlu sama sekali. Berguna iya, tapi perlu tidak. Dan karena itu dibuatlah iklan. Iklan itu sebetulnya adalah menciptakan kebutuhan. Memang barang itu penting, tetapi belum tentu kita membutuhkannya, maka diciptakanlah kebutuhan. Seolah-olah kalau tidak dengan barang itu, kita tidak bisa hidup. Dan itulah yang terjadi dengan kehidupan kita. Dalam kehidupan kita ada begitu banyak hal yang tidak perlu. Tetapi kita seolah-olah tidak bisa hidup tanpanya. Padahal bisa. Dan karena terlalu banyak itu, maka kita tidak bisa menikmati. Bahkan kemudian kita kekurangan terus-menerus. Padahal sebetulnya yang kita butuhkan itu sedikit saja, terutama untuk bisa bahagia. Yaitu ternyata lebih ke dalam, bukan sesuatu yang di luar. Justru karena tidak bisa menemukan ke dalam, maka mencari di luar penghiburan-penghiburan yang membawa kebahagiaan kecil-kecil dan kadang-kadang kebahagiaan palsu yang ada di luar. Ketika kita Contohnya, ketika kita stres, terlalu banyak pikiran, lalu kita merokok. Nah, itu seolah-olah selesai atau terkurangi. Atau kompensasi yang lain, kita sedang banyak pikiran, agak stres, lalu kompensasinya makan, cari makanan yang enak. Padahal tidak perlu, tapi seolah-olah itu menjadi kompensasi. Karena sesuatu yang kurang di dalam, ada lubang di dalam yang harus dipenuhi. Dan kita kadang-kadang keliru atau salah arah. Dan kalau salah arah kan pasti tidak ketemu. Namanya salah arah. Kita mau ke Bogor, tetapi kita perginya ke arah Bekasi. Ya tidak ketemu, itu malah ke timur, Bogor di selatan. Sama juga, kebutuhan sebetulnya ada di dalam, tapi kita mencarinya di luar. Yang kita temukan sampah. Dan yang kita produksi juga akhirnya sampah. Dan karena itu hidup kita menjadi tidak tenang. Tetapi kalau kita bisa mencari ke dalam dan menemukannya di dalam, maka kita menjadi lebih tenang. Bukan bahwa barang-barang di luar itu tidak berguna, berguna. Tetapi bukan yang pertama-tama. Itu menjadi pelengkap, itu menjadi yang menyempurnakan. Seringkali manusia itu menciptakan sesuatu yang berguna bagi dia, tapi akhirnya tergantung.
Contohnya, kita dulu menemukan listrik untuk mempermudah hidup kita. Tapi lama-lama kita tidak ada listrik, tidak bisa hidup. Nah, tergantung akhirnya. HP dulu membantu kita untuk telepon, berkomunikasi. Tapi sekarang tanpa HP tidak bisa hidup. Padahal dulu tanpa telepon nggak apa-apa. Rumah saya tidak pernah ada teleponnya. Wong lainnya juga nggak ada. Tapi hidup itu. Dan sebetulnya yang paling penting, karena ada begitu banyak hal yang kadang-kadang bisa membingungkan kita perlu belajar sederhana dari firman Tuhan. Kalau Anda mengalami kesulitan besar akan sesuatu, sampai Anda begitu putus asa, perhatikanlah firman Tuhan. Firman Tuhan itu memberi solusi. Bahkan kadang-kadang apa yang membuat Anda frustrasi, apa yang membuat Anda itu putus asa, itu tidak berguna sama sekali. Atau malah tidak relevan. Contohnya, uang. Ada yang karena uang itu sampai stres. Ada yang karena uang itu sampai mau bunuh diri. Ada. Padahal bagi saya, yang hidup berdasarkan firman Tuhan, uang itu tidak penting. Satu blok yang berkaitan dengan uang itu tidak ada gunanya sama sekali. Saya tidak pernah mikir uang. Bayangkan itu, betapa satu blok kalau di dalam internal, penyimpanan internal ya, satu blok itu bisa dihapus semua itu. Uang dan segala macam kaitannya yang membingungkan, yang membuat putus asa, yang membuat stres, itu tidak relevan. Apa tidak bahagia saya ini? Bagian yang bisa membuat orang lain stres, itu bagi saya tidak saya pikirkan. Karena saya hidup berdasarkan firman Tuhan. Ya, para biarawan-biarawati ya, imam, bukan hanya saya maksudnya. Biarawan-biarawati itu dengan kaul kemiskinan justru malah menghilangkan satu blok yang bisa menimbulkan masalah sampah yang luar biasa. Itu yang memenuhi penyimpanan internal itu, bisa hilang satu blok yang berkaitan dengan yang namanya uang. Termasuk dengan stresnya dan pemikirannya, bisa hilang semua itu. Dan itu yang terjadi dengan saya loh. Apakah saya tidak perlu uang? Perlu, tapi saya tidak memikirkannya. Lawang ada terus. Kenapa saya bisa tidak memikirkan itu? Karena orang memberi. Justru karena saya tidak memikirkannya. Dan diatur secara sistematis. Yang saya terima, disetor saja, nanti kurang atau tidak ditambahkan, saya tidak perlu memikirkannya. Ada sistemnya. Dan ternyata tidak pernah kekurangan itu. Firman Tuhan itu benar. Justru yang kita tidak memikirkannya malah diberi kelimpahan. Firman Tuhan yang lain mengatakan, itu bagian tentang uang dan bloknya yang lain ya. Kalau engkau meninggalkan istri, anak-anak, dan harta benda di dunia ini, dan mengikuti aku, engkau akan mendapatkan 100 kali lipat. Dan itu benar. Ketika saya justru tidak memikirkannya, mencari dulu lebih dahulu kerajaan Allah, tidak pernah kekurangan. Meninggalkan istri, saya tidak punya istri. Tetapi apakah saya kekurangan cinta kasih? Yang memperhatikan saya itu banyak sekali. Tetapi mempunyai justru termasuk dengan segala macam keruwetannya. Dengan anak-anak, saya tidak punya anak. Tapi apakah saya sungguh-sungguh tidak merasakan sebagai bapak? Tidak. 100 kali lipat, mungkin malah 1000 kali lipat diberikan oleh Tuhan. Betapa banyak anak-anak yang menghormati saya seperti bapaknya benar-benar. Dan kalau saya disebut Romo, itu kan namanya bapak, sama saja. Firman Tuhan itu benar. Yang mau saya katakan di sini adalah tidak semua yang kita hadapi, tidak semua yang kita perlukan, sungguh-sungguh kita butuhkan. Kita sebetulnya kebutuhan kita itu sedikit sekali. Maka yang paling penting bukan apa yang masuk, bukan apa yang kita perlukan, tetapi sebetulnya apa yang keluar. Dan itu yang harus kita pikirkan. Maksudnya adalah dengan membuat kebaikan, melakukan kebaikan di mana-mana setiap hari, mengasihi, memberi, kita tidak pernah berkekurangan. Justru ketika kita mulai mengumpulkan, menarik semuanya, meminta perhatian, dan membutuhkan ini dan itu, malah kita kekurangan. Tetapi kalau memberi, kita justru berkecukupan. Karena sebetulnya kebutuhan kita sedikit sekali. Yang perlu kita laksanakan adalah
bagaimana kita bisa memberi lebih banyak, bagaimana kita bisa menyumbangkan yang terbaik, bagaimana kita tidak terlalu berpikir dengan apa yang kurang, tetapi apa yang lebih yang kita bisa bagikan. Nanti justru akan ditambahkan. Tetapi di luar itu saya hanya mau mengatakan, hidup berdasarkan firman Tuhan itu jauh lebih membahagiakan. Dan ada begitu banyak yang berkaitan dengan sampah-sampah yang bisa disingkirkan. Maka membersihkan diri kita sendiri, masuk ke dalam dan melihat apa yang sungguh-sungguh perlu dan kemudian yang tidak perlu kita berikan saja kepada orang lain yang lebih membutuhkan, kita justru lebih bebas. Seperti saya membersihkan penyimpanan internal, justru malah menjadi lancar, bersih, dan ringan. Dan saya bersyukur bahwa biarawan-biarawati, para imam yang hidup berdasarkan firman Tuhan justru bisa lebih bebas, lebih bahagia. Tetapi sekaligus itu menjadi kesaksian. Kalau Anda ribet sekali tentang sesuatu yang sampai muyek, putus asa, kita bisa menjadi cermin yang bisa dilihat. Kok saya ribut tentang hal ini yang padahal dia memikirkannya saja tidak. Berarti sebetulnya bisa hidup tanpa sesuatu yang membuat saya rumit ini. Bukan dalam arti bahwa saya tidak membutuhkannya, tetapi tidak harus sampai rumit sedemikian rupa, sampai putus asa, sampai melakukan yang tidak berkenan dan sebagainya. Karena sebetulnya tidak penting-penting amat. Itu maksudnya. Tetapi yang lebih penting adalah hidup berdasarkan firman Tuhan, cukup dengan rahmat Tuhan. Seperti yang dikatakan Tuhan kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kalau kita bisa hidup cukup dengan kasih karunia Allah, itulah hidup yang sempurna. Karena kita hidup di dalam Tuhan, bersumber kepada Tuhan, dan sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan yang maha kaya, maha kuasa itu akan memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati.